warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai manajemen konflik dalam organisasi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andian Sulastri sebagai pemateri pertama Dan saya atas nama Wineka Pratiwi sebagai pemateri kedua. Baik, saya akan membahas mengenai manajemen konflik dan penyebab konflik dalam organisasi pendidikan. Kata konflik menunjukkan pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi yang antagonis atau bertentangan. Konflik akan terjadi di sekolah sejalan dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan dan tuntutan pekerjaan, sehingga kepala sekolah harus mampu mengendalikannya karena dapat menurunkan prestasi dan kinerja. Kemampuan mengendalikan konflik yang terjadi di sekolah menuntut keterampilan manajemen tertentu yang disebut manajemen konflik. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan kepala sekolah dalam menerapkan manajemen konflik di sekolah. Pertama, jika kepala sekolah yakni bahwa konflik yang terjadi belum mencapai titik kritis, maka sebaiknya dilakukan pencegahan untuk menghindari dampak negatif. Kedua, jika kepala sekolah belum yakin dengan konflik yang terjadi dan memerlukan pengalaman untuk memastikannya, maka sebaiknya berkonsultasi dengan ahli. Penyebab konflik dalam organisasi pendidikan. Konflik bersumber dari berbagai macam persoalan yang ada dalam organisasi. Menurut Hediat Suetopo, bahwa sumber-sumber terjadinya konflik dalam organisasi termasuk organisasi sekolah atau pendidikan antara lain. Yang pertama, masalah komunikasi. Konflik terjadi karena salah komunikasi atau distorsi yang bisa terjadi pada masing-masing atau gabungan unsur komunikasi. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi yang secara potensial memicu konflik dikarenakan masing-masing unit organisasi mempunyai tugas dan kepentingan yang saling berdesakan dan berbenturan. Yang ketiga, faktor manusia, yaitu karena kepribadian yang sangat beragam dan unik. Baik, itu saja materi dari saya dan akan dilanjut oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penyebab konflik dalam organisasi pendidikan dan pengelolaan strategi manajemen konflik. Selain sumber konflik yang tadi pemateri pertama jelaskan, ada pun faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan adanya konflik dalam suatu organisasi. Yang pertama itu berbagai sumber daya yang langka. Karena sumber daya yang dimiliki organisasi terbatas, maka perlu dialokasikan. Dalam melakukan pengalokasian sumber daya tersebut, mungkin suatu kelompok harus menerima kekurangan dari kelompok lain. Yang kedua, perbedaan dalam tujuan. Perbedaan tujuan dari berbagai bagian ini, kalau kurang adanya koordinasi, dapat menimbulkan adanya konflik. Yang ketiga, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan. Organisasi merupakan gabungan dari berbagai macam bagian yang saling berinteraksi. Akibatnya, kegiatan satu pihak mungkin dapat merugikan pihak lainnya. Hal ini merupakan sumber konflik. Yang keempat, perbedaan dalam nilai atau persepsi. Perbedaan tujuan biasanya dibarengi dengan perbedaan dalam sikap, nilai, dan persepsi yang bisa mengarah ke timbulnya konflik. Yang kelima, sebab-sebab lain. Sebab-sebab lain yang mungkin dapat menimbulkan konflik dalam organisasi, misalnya gaya kepemimpinan, job deskripsi yang tidak jelas, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang pengelolaan strategi manajemen konflik. Ada 3 tahapan dalam mengelola konflik, yaitu yang pertama, perencanaan analisis konflik. Pada tahap ini dilakukan identifikasi konflik yang terjadi untuk menentukan sumber penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang kedua, evaluasi konflik. Pada tahap ini dilakukan evaluasi apakah konflik tersebut sudah mendekati titik terang sehingga perlu diredam agar tidak menimbulkan dampak negatif.
3. Memecahkan konflik. Pada tahap ini, kepala sekolah mengambil tindakan untuk mengatasi konflik yang terjadi, termasuk memberi stimulus jika memang konflik masih dalam tahap tersembunyi dan perlu dibuka. Suatu organisasi perlu mempunyai pedoman untuk manajemen konflik yang terjadi, yakni antara lain yang pertama, prosedur untuk menyelesaikan konflik. Konflik yang terjadi dalam organisasi harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu produksi dan operasi organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan jika terjadi konflik. Ketiga, apakah kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat konflik. Sebagai contoh, siswa yang terlibat konflik harus merahasiakannya dan wajib mengutamakan penyelesaian konflik di dalam organisasi dengan tidak meminta bantuan dari orang luar atau pengadilan. Strategi manajemen konflik diterapkan untuk menjadikan konflik dan pemecahannya sebagai pendinamisasi dan pengoptimalan mencapai tujuan organisasi. Hal ini bergantung kepada pemimpin organisasi, apakah memiliki pandangan tradisional, behavioral, atau pandangan interaksi dalam memandang organisasi yang dipimpinnya. Bagaimanapun, konflik pasti terjadi dalam organisasi, baik berskala besar ataupun kecil. Oleh sebab itu, konflik-konflik itu perlu dikelola agar menjadi potensi untuk mengefektifkan organisasi. Baik, itulah tadi materi yang sempat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.